Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tafsir Syiah Ithna Asy'ariyah Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabarsi. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saudari Fatimatus Syahdah. Sebelumnya sedikit saya jelaskan mengenai Syiah Ithna Asy'ariyah. Jadi di dalam aliran Syiah itu ada beberapa golongan, yaitu salah satunya Syiah Ithna Asy'ariyah ini, yaitu golongan orang-orang yang mempercayai bahwa imamah yang sah itu cuma 12 imam, yaitu Ali dan keturunan-keturunannya. Oke, langsung saja biografi beliau. Nama lengkap beliau yaitu Abu Ali Fadl bin Hasan At-Tabarsi. Beliau lahir di Tabaristan pada tahun 462 Hijriah dan wafat di Al-Najaf pada tahun 548 Hijriah, yaitu sekitar umur 90 tahun. Beliau ini adalah ulama yang terkenal pada masanya, sehingga beliau ini menjadi ulama rujukan pada masa itu, serta beliau ini ulama yang terkenal yang berbudi pekerti yang luhur. Selain dalam keilmuan tafsir, beliau ini juga ahli dalam bidang keilmuan lainnya seperti ilmu hadis dan ilmu fikih. At-Tabarsi juga merupakan seorang tokoh ulama Syiah pada abad ke-6 Hijriah yang mukhtabar dan diakui ketokohannya oleh ulama lain seperti Syekh Abbas Al-Qumi dan lain-lainnya. Kemudian dalam tafsir Al-Mufassirun juga dijelaskan bahwa beliau ini disebut sebagai Umdatul Mufassirin, yaitu tempat sandaran para mufassir. Kemudian selanjutnya di antara guru-guru beliau yang berpengaruh besar terhadap pemikiran beliau, yaitu diantaranya Syekh Abu Ali At-Tusi, Syekh Abi Wafa Abdul Jabbar bin Ali Al-Mukri Ar-Razi, Syekh Al-Ajal Al-Hasan bin Al-Husain bin Babawih Al-Qumi, Syekh Imam Al-Muwafiquddin Al-Fat Al-Wa'id Al-Bakr Abadi, Syed Abi Thalib Muhammad bin Al-Husain Al-Jarjani, Syekh Imam As-Sa'id Az-Zahid Abi Fatah Abdillah bin Abdul Karim bin Al-Hauzan Al-Kashiri, dan Syekh Ali Hasan Ubaidillah Muhammad bin Hasan Al-Baihaqi. Kemudian Syekh At-Tabarsi ini juga menghasilkan banyak sekali karya-karya kitab beliau. Yang paling fenomenal yaitu kitab Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yaitu tentang tafsir. Kemudian Al-Wasit fi At-Tafsir, Al-Wajiz, Al-Iqlam Al-Huda, Taji Al-Mawalid, Al-Adab Al-Diniyah, kemudian Jawami Al-Jami. Nah, kitab Jawami Al-Jami ini adalah kitab tafsir kedua beliau, di mana dalam kitab ini, dalam penafsiran ini beliau lebih menafsirkan Al-Quran untuk kepentingan aliran madhab yang beliau anut, yaitu Syiah itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai kitab tafsir Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Imam At-Tabarsi. Mengapa karya At-Tabarsi yang satu ini menjadi sangat fenomenal, termasuk dalam salah satu kitab tafsir terbesar? Berikut akan dijelaskan. Imam Tabarsi ini dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang kaya akan ilmu pengetahuan. Imam Tabarsi ini pun dididik oleh sejumlah ulama besar, baik dari kalangan Syiah itu sendiri maupun dari kalangan Ahlus Sunnah. Selain itu, At-Tabarsi menulis berbagai buku dan risalah mengenai subjek keagamaan, sains, dan kesusastraan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya mengenai At-Tabarsi, bahwa beliau ini banyak sekali bidang yang digeluti. Bukan cuma ahli tafsir, akan tetapi beliau juga ahli dalam bidang ilmu fikih dan ilmu hadis. Sehingga
banyak gelar yang disandang oleh At-Tabarsi ini. At-Tabarsi ini pun dikenal sebagai tokoh ulama yang terpandang di masanya. Begitu banyak karya yang menjadi rujukan ulama lain pada saat itu, maka Imam At-Tabarsi ini dijuluki sebagai Umdatul Mufassirin, yaitu tempat bersandarnya para mufassir. Imam Tabarsi telah mewariskan khazanah keilmuan yang sangat besar, yang mana memberikan manfaat bagi kaum muslimin pada umumnya, juga pada kaum Syiah Itsna Asy'ariyah khususnya. Kitab Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran ini mengandung 114 surat yang disandarkan pada kitab Al-Bayan milik salah satu gurunya, yaitu Sunan Syekh Muhammad bin Al-Hasan bin Ali At-Tusi. Bahkan disesuaikan dalam urutan-urutannya, bab-babnya, cabang-cabang ilmu yang terkandung di dalamnya, termasuk fikih, sebagaimana At-Tusi sebutkan. Kitab Tafsir Majma' al-Bayan ini termasuk kitab tafsir terbaik dilihat dari susunannya yang selesai pada pertengahan Dzulqa'dah tahun 536 Hijriah yang disebutkan dalam muqaddimahnya. Dalam Tafsir wal Mufassirun disebutkan selesai pada pertengahan Dzulqa'dah tahun 534. Menurut Ad-Dabi, dalam muqaddimah kitab Majma' al-Bayan fi Tafsir ini, Imam Tabarsi menjelaskan ilmu-ilmu Al-Quran yang dibagi ke dalam 7 bab, yaitu dengan menjelaskan bilangan ayat Al-Quran serta kepentingan mempelajarinya, menjelaskan masalah qiraat dan ulama-ulama qura, menjelaskan masalah tafsir serta takwil, kemudian menjelaskan Al-Quran dengan artinya, menjelaskan ulumul Quran seperti ijaz, nasikh, mansukh, lalu menjelaskan hadis-hadis yang ada kaitannya dengan keutamaan Al-Quran, dan juga menjelaskan anjuran bagi pembaca Al-Quran. Nah, dari sini terlihat bahwa kitab tafsir ini mencakup banyak sekali aspek yang jarang ditemui dalam satu kitab tafsir. Kemudian model penafsirannya yang mengambil riwayat-riwayat di luar madhabnya juga jarang sekali ditemukan dalam kitab tafsir sekterian, sehingga At-Tabarsi ini dipandang sebagai tokoh mufassir yang cukup moderat. Hal tersebut juga dibuktikan dengan beberapa ulama luar golongan yang memuji akan kemoderatannya. Kemudian terkait sejarah penulisan kitab tafsir ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi At-Tabarsi dalam mengarang kitab tafsir ini. Yang pertama, menurut informasi yang kami dapat, itu pada suatu ketika At-Tabarsi mengalami kaku di sekujur tubuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa At-Tabarsi mengalami penyakit jantung, sehingga orang-orang mengira bahwa At-Tabarsi ini sudah wafat, sudah meninggal. Lalu akhirnya dikuburlah At-Tabarsi ini. Tidak beberapa lama kemudian, At-Tabarsi tersadar dan berusaha keluar dari kubur. Dan pada saat itu, At-Tabarsi membuat perjanjian
apabila ia diselamatkan dari musibah yang dihadapinya saat ini, ia akan mengarang sebuah kitab tafsir. At-Tabarsi ini bernadar kepada Allah. Beberapa hari kemudian, ada beberapa pencuri kain kafan yang berusaha menggali kuburannya. Awalnya mereka kaget, ketakutan. Kemudian setelah proses, akhirnya At-Tabarsi ini dikeluarkan dari kubur dan dibawa ke rumah. Kemudian faktor-faktor lain yang mendorong Imam At-Tabarsi ini dalam mengarang kitab Tafsir Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yaitu karena beliau terinspirasi dari salah satu kitab tafsir milik gurunya, At-Tusi, yang berjudul At-Tibyan. Juga selain itu, At-Tabarsi ini turut memenuhi permintaan dari Maulana Al-Amir Muhammad bin Yahya bin Hibatullah Al-Husain untuk menghasilkan kitab tersebut. Dari faktor-faktor tersebut, maka At-Tabarsi pun memenuhi janjinya kepada Allah, yaitu mengarang kitab tafsir yang berjudul Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran tersebut. Kemudian fakta-fakta lain mengenai kitab tafsir Majma' al-Bayan ini, yaitu terkait penulisan kitab tersebut. Imam Tabarsi ini memiliki keistimewaan tersendiri yang membedakannya dengan mufassir lainnya. Antara lain terkait metodologi yang digagasnya, yang mana belum digunakan oleh mufassir sebelumnya. Keistimewaan tersebut digambarkan melalui cara penulisan kitab Majma' al-Bayan tersebut dalam tertib susunan pasal-pasal serta urutan bab-babnya, pengisian dan gaya bahasanya, juga menghimpun riwayat-riwayat dalam berbagai masalah yang kemudian menghubungkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dan corak penafsiran. Dilihat dari segi sumber penafsiran, tafsir Majma' al-Bayan ini termasuk tafsir bil ar-ra'yi, di mana dalam menafsirkan ayat beliau menggunakan hasil pemahaman mufassir, sedangkan adanya ayat-ayat yang berkaitan tersebut, hadis dan beberapa pendapat itu difungsikan sebagai hujjah untuk menguatkan pendapat mufassir. Sebagaimana dijelaskan dalam At-Tafsir wal Mufassirun, tafsir Majma' al-Bayan ini banyak menggunakan hadis maudhu dan cerita Israiliyat. Jika dilihat dari metodologi penafsirannya, tafsir ini menggunakan metode tafsir tahlili, di mana Syekh At-Tabarsi ini dalam menafsirkan ayat, beliau ini menafsirkan secara tertib ayat demi ayat, tertib surah juga sesuai dalam mushaf Al-Quran, mulai dari awal surat An-Nas hingga akhir surat An-Nas secara berurutan. Kemudian kalau dilihat dari corak penafsirannya, tafsir Majma' ini tergolong tafsir bercorak lugawi atau kebiasaan, sebab beliau dalam menafsirkan ayat, dalam menafsirkan Al-Quran, dalam tafsir ini beliau lebih menggunakan aspek kebahasaan dalam menafsirkan ayat, khususnya yaitu pada bahasan i'rab pada ayat-ayat Al-Quran.
Pembahasan selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Al-Tabarsi. Dalam Syiah ada 3 dimensi ajaran, yaitu akidah, akhlak, dan fikih, yang mana pembagian tersebut telah disepakati oleh sebagian besar ulama Islam. Syiah telah memformulasikan akidah dalam 3 prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Dari prinsip tauhid muncul prinsip keadilan ilahi, dan dari prinsip kenabian muncul prinsip imamah, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan 2 prinsip dari prinsip kenabian, yaitu imamah dan ismah. Langsung saja. Imamah berarti kepemimpinan. Imam artinya pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. Imamah juga disebut khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan Nabi SAW. Khalifah juga disebut imam, sebab para khalifah adalah pemimpin, yaitu imam yang wajib ditaati manusia yang berjalan di belakangnya, sebagaimana manusia sholat di belakang imam. Imam At-Tabarsi ini berpendapat bahwa jabatan imamah dianugerahkan oleh Allah kepada keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa jeda, mulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, makna imam menurut Al-Tabarsi ini mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, seseorang yang menjadi panutan dalam ucapan maupun perbuatannya. Yang kedua, seseorang yang mengatur urusan umat dan politik, menjaga wilayah kekuasaan, melaksanakan hudud atas yang berhak, memerangi orang-orang yang membangkang. Imam Al-Tabarsi dalam menafsirkan ayat ke-55 surat Al-Maidah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanul ladina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Yang artinya, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini dijadikan dalil atas keharusan atau penetapan Sayyidina Ali sebagai khalifah setelah Nabi wafat tanpa adanya penghalang. Pengertian wali dalam ayat di atas menurut Al-Tabarsi yakni yang lebih berhak atau yang lebih utama, yaitu Sayyidina Ali. Juga yang dimaksud waladina amanu adalah Ali. Maka ayat ini ditujukan kepada Ali karena hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang menceritakan Sayyidina Ali memberikan cincin saat sholat sebagai tafsiran. Namun dalam kitab Minhaj Sunnah juz 4 pada halaman 3-9 sebagaimana dikutip oleh Al-Dhahabi bahwa Ibnu Taimiyah menentangnya dengan argumen bahwa hadis itu maudhu. Selanjutnya yaitu maksumnya imam-imam. Masalah imamah ini kaitannya tidak akan lepas dari al-walayat atau fungsi rohani seorang imam dalam menafsirkan Al-Quran dan syariat. Imam dalam pandangan Syiah berfungsi sebagai pemimpin masyarakat serta pengertian-pengertian yang bersifat batiniah. Dengan tugas yang diembannya tersebut, maka seorang imam harus mempunyai sifat maksum, dalam artian terjaga dari perbuatan maksiat dan berbuat kesalahan atau kekeliruan. Syiah meyakini bahwa imam-imam sebagaimana halnya para nabi bersifat ismah atau maksum,
yaitu suci dalam segala tindak tanduknya. Seorang imam tidak berbuat dosa besar maupun dosa kecil. Tidak ada tanda-tanda melakukan maksiat. Dengan kata lain, seorang imam tidak boleh melakukan kesalahan ataupun lupa. Hal tersebut didasarkan pada yang pertama, bila imam berbuat salah, maka akan membutuhkan imam lain untuk memberikan petunjuk, dan demikian seterusnya. Karena itu, imam tidak boleh salah dan harus maksum. Yang kedua, imam itu adalah pemelihara syariat. Maka dari itu, ia adalah seorang alim, faqih, dan maksum. Dengan keyakinan dan kemaksuman para imam, membuat segala apa-apa yang bersumber dari mereka menjadi sakral atau suatu putusan yang harus ditaati dan mengikat. Dalam penafsiran Imam Al-Tabarsi, yaitu ayat ke-33 surah Al-Ahzab yang berbunyi, Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang artinya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Imam-imam yang ada dalam Syiah semuanya adalah maksum atau bersih dari dosa, seperti para nabi. Argumennya didasarkan pada lafaz innama yang menetapkan isi kandungan dari kalimat setelah innama. Maka dalam ayat tersebut yang dikehendaki suci oleh Allah dari segala kotoran dosa adalah ahlul bait. Ketetapan sucinya ahlul bait dimaknai sebagai maksumnya semua imam dari segala keburukan maupun perilaku dosa. Sedangkan yang bukan ahlul bait tidak maksum atau tidak terjaga dari perbuatan dosa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.